Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari ini ketemu sama Mas Tel lagi di edisi ke-3 Maret 2022. Dan pagi ini aku pagi-pagi sekali teman-teman menjumpai kalian. Hahaha. Karena hari ini ada kerjaan, jadi syuting dulu baru nanti kerja. Dan yang jemput juga udah nyampe rumah ternyata. Dan belum, aku suruh dia tunggu untuk bikin video dulu karena kecintaanku sama kalian. Aku tuh cinta banget sama kalian, aku tuh sayang banget sama kalian. Kalau aku nggak bikin video, justru aku yang kangen sama kalian ya. Selamat datang untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Jangan lupa langsung pencet tombol subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga. Dan juga untuk yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas selalu ucapkan salam kangen, salam rindu. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terus satu lagi, minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan yang pendek, yang panjang boleh ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber yang ada di Indonesia sampai di luar negeri, tanpa terkecuali yang selalu support Mas Tulus, selalu tunggu video-video terbaru Mas Tulus. Terima kasih banyak. Insya Allah terus akan ada buat kalian. Doakan Mas Tulus selalu sehat biar bisa terus bikin video buat kalian ya. Dan mau ucapin terima kasih juga, kemarin acaranya berjalan dengan lancar, acara ulang tahun Mas Wardi sama ngomong-ngomong yang digelar di hari tanggal 1 Maret 2022 ya. Dan aku terima kasih banyak untuk semua sudah mendoakan, tanpa terkecuali saja. Mudah-mudahan sekali lagi pahalanya diterima, disampaikan. Ada dua hal yang pengen Mas Tulus sampaikan. Mas Tulus punya dua titik atau dua hal yang seru untuk dibahas dari hasil ngomong-ngomong kemarin. Ada dua sosok yang menonjol sekali dari hasil ngomong-ngomong itu. Mas Tulus mendapatkan dua sosok. Yang pertama adalah sosok yang ada di tubuh seseorang, gara-garanya dia ditugaskan sebagai untuk jadi santet ataupun guna-guna untuk orang itu. Kemudian yang kedua adalah sosok anak perempuan lagi, dua-duanya perempuan ya, yang punya dendam terhadap orang tuanya, kemudian sampai membunuh keluarga besarnya, dan sekarang dia sudah mengerti bahwa aku salah apa yang aku lakukan. Nah, hal-hal ini lucu. Yang pertama aku kasih nama Kebosari karena dia anak bajang tapi memiliki bentuk seperti kerbau. Kemudian yang kedua adalah Lita namanya, anak perempuan cantik juga tapi memiliki dendam yang luar biasa. Kalau memang jenengan setuju silahkan klik kolom komentar, dibahas apa enggak dua sosok ini. Kalau boleh dibahas nanti silahkan diklik di kolom komentar, Mas Tulus akan bahas ya. Dan yang bersangkutan langsung juga sudah memberikan izin tadi malam beliau ke sini. Kemudian ada yang Mas Tulus kerjakan dan aku udah izin. Gimana kalau Kebosari yang di badan kamu atau aku bahas? Karena kan si orang ini terkena anggaplah guna-guna atau santet gitu loh. Dan ternyata yang digunakan media untuk menyantet ini ternyata adalah seorang bayi bajang yang bentuknya seperti kerbau yang aku kasih nama Kebosari tadi. Nah, udah mengizinkan juga buat dibahas. Teman-teman yang tertarik nanti klik kolom komentar kira-kira boleh dibahas atau enggak. Kalau boleh nanti Mas Tulus bahas ya. Terima kasih banyak orang baik yang sudah mensupport Mas Tulus terus. Teman-teman, juga Mas Tulus punya informasi sedikit buat kalian yang kemarin Mas Tulus sampaikan soal info kalau di Garut ada salah satu masjid jami yang membutuhkan speaker toa ya, bukan speaker biasa, bukan speaker bluetooth atau sebagainya, tapi ini speaker toa dan juga mixer yang sangat dibutuhkan oleh masjid itu. Sebetulnya ada dua speaker tapi yang satu itu rusak, butuh speakernya, butuh toanya, kemudian butuh mixernya. Jadi setelah diakumulasi sekitar 3,5 jutaan butuhnya. Siapa tahu teman-teman yang lagi
lagi nonton atau subscriber yang lagi nonton punya kelonggaran rezeki, pengen membantu, silakan langsung hubungi Mas Tulus di kolom deskripsi ya. Oke. Dan teman-teman yang mau pesan minyak bidara juga, silakan hubungi Mas Tulus di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Harganya 180.000 belum termasuk ongkos kirim. Dan teman-teman juga yang mau ikut berpartisipasi untuk bagi-bagi nasi box, sedekah nasi box, gimana caranya? Oh ya, masih di angka 2,1 juta untuk donasi nasi boxnya Big Tulus Official. Teman-teman yang masih pengen bantu silakan langsung klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000 untuk satu nasi box. Maksimalnya unlimited, terserah kalian, oke? Pokoknya sudah sedekah, sudah pesan minyak bidara, sudah berniat ingin membantu, apapun yang Mas Tulus gelar sedekahnya, sudah mau membantu, pokoknya terima kasih banyak. Allah tukar dengan rezeki lebih melimpah lagi, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, Allah tukar dengan kesehatan juga, semoga Allah kabul hajatnya, apapun hajat baiknya yang diniatkan dengan bersedekah oleh Mas Tulus. Terima kasih, amin ya Allah. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Banyak sebetulnya hal yang pengen Mas Tulus sampaikan, tapi ya hanya itu dulu sementara waktu. Banyak subscriber yang memaksa Mas Tulus untuk membahas. Mas Tulus, bukannya seharusnya itu ada tsunami ya? Bukannya seharusnya itu gempa yang besar ya? Bukankah seharusnya musibah yang besar ya Mas Tulus? Kenapa kok Banten cuma banjir? Nah, ini yang aku agak-agak jadi pertanyaan. Kalian itu aneh ya, nyeleneh gitu loh. Orang kena musibah kok kenapa cuma banjir? Kenapa cuma banjir? Nah, ini beberapa pertanyaan yang Mas Tulus agak sedikit kurang suka dengan statement-statement kalian ya. Mungkin daerah kalian aman-aman aja, mungkin Jakarta aman-aman aja, tapi kan tempat kalian jadi korban juga. Jadi kita nggak bisa mengatakan hal seperti itu. Nah, hari ini Mas Tulus pengen bahas soal banjir yang ada di Banten, di Serang. Kira-kira sebetulnya ini apa sih, faktor apa? Ada yang inikah? Ada faktor supranatural kah di situ? Nah, pengen bahas soal ini, tetapi dengan durasi yang nggak bisa terlalu panjang, karena Mas Tulus harus segera segera pergi. Yang menjemput sudah menunggu di sini, dan susah sih kalau dia di sini nanti numpang makan, harus ada makanan gitu-gitu. Jadi saya susah, mendingan saya cepat-cepat aja syutingnya ya. Oke, gempa lagi, sorry. Banjir di Serang, Banten itu terjadi tanggal 28 Februari 2022 dan disertai juga dengan beberapa longsor yang ada di beberapa titik. Titiknya bukan hanya satu, tapi ada sekitar 3090 sekian ya rumah yang menjadikan terkena dampak dari banjir tersebut, longsor dan juga banjir. Dan sampai pagi ini berita yang saya baca sudah mencapai 5 korban jiwa yang sudah meninggal dunia karena musibah ini, banjir bandang dan juga longsor yang ada di Serang, Banten. Sebelum kita membahas lebih detail lagi, alangkah baiknya ketika kita sebagai sesama manusia, umat beragama khususnya, dan juga sebagai sesama hamba Allah, untuk mendoakan beberapa orang yang sudah menjadi korban jiwa, kemudian juga untuk beberapa masyarakat yang menjadi korban dari banjir bandang ini. Mudah-mudahan sekali lagi turut berbelasungkawa untuk yang ditinggalkan, untuk keluarga besarnya, dan juga untuk yang mengalami musibahnya. Semoga cepat selesai, cepat surut, cepat baik lagi dengan posisi yang sama. Dan semoga Allah terima untuk yang menjadi korban, Allah ampuni dosanya, dan juga Allah berikan tempat yang lain di sisinya, amin. Tetap semangat buat yang di Serang, Banten. Pokoknya dukungan terbaik buat kalian semua. Kalau toh nggak bisa dukung bantuan, setidaknya kalian berdukung doa ya teman-teman ya. Semoga segera membaik. Dan ini terbaca bahwa memang banjir terbesar selama sejarah yang terjadi di Kabupaten Serang. Katanya loh ya, aku juga nggak terlalu paham. Jadi Mas Tulus cuma baca tadi sebelum syuting, Mas Tulus sempat baca sedikit. Lalu dari segi supranatural, Mas Tulus, banjir ini sebetulnya karena apa? Bukankah ramalan-ramalan sebelumnya mengatakan bahwa akan ada tsunami, akan ada gempa yang besar yang sampai ke Jakarta dan lain sebagainya? Kenapa hanya banjir? Ya, ini pertanyaan dari teman, bukan aku tapi dari teman-teman yang nanya ke aku. Dan menurut aku, kita patut bersyukur dengan kejadian ini. Mensyukuri sebuah musibah itu kan bukan sesuatu yang mudah ya menurut saya. Tapi alangkah baiknya ketika kita mengatakan sesuatu pun yang menurut kita buruk, kita katakan bahwa itu rasa syukur yang luar biasa. Kita juga mendapatkan rasa syukur yang luar biasa dari apa yang Tuhan berikan, meskipun dijadikan musibah di tempat yang lain, atau menjadi musibah untuk diri kita sendiri. Seharusnya teman-teman, secara garis besar, seperti yang Mas Tulus bilang sebelumnya, 2022 ada angka 22 itu mengkategorikan, kalau dicerna 22 itu kan basah ya, 22 itu air.
musibah ya akan basah, rezeki akan sedikit lebih baik buat yang memulai rezeki dan lain sebagainya. Sebetulnya berkelanjutan. Di sebelah sana banjir, nanti nyambung lagi di sini banjir. Sebelah sana gempa, di sini nyambung lagi gempa. Karena ada angka 22 di balik tahun 2020 dan akan terus berkelanjutan. Apakah banjir akan berhenti di Serang Banten? Tidak. Ada beberapa tempat yang mungkin juga akan mengalami banjir yang sama seperti Serang Banten, meskipun dengan kadar yang kecil atau sama-sama akan banjir misalnya. Nah, hal itu sudah Mas Tulus prediksi di video-video sebelumnya terkait dengan angka 22-nya itu tadi. Nah, di Serang Banten sendiri banyak ramalan-ramalan yang mengatakan bahwa justru seharusnya itu gempa bumi, seharusnya itu tsunami di pinggir pantai sampai ke Jakarta dan lain sebagainya. Tapi ternyata alhamdulillah Allah hanya kasih banjir meskipun tetap ada korban jiwa, meskipun tetap ada istilah katanya itu ada beberapa orang yang jadi korban di situ. Tetapi yang patut kita syukuri adalah seperti halnya yang Mas Tulus pernah bilang sebelumnya, ini ujian atau musibah dicicil kecil-kecil sama Allah. Kecil-kecil, dicicil bikin sedikit-sedikit supaya apa? Supaya nggak terlalu bior gitu loh. Jakarta itu biasanya Januari sampai Februari tempat saya tinggal itu selalu kena banjir. Raketang 1 kali atau minimal 1 kali, ini alhamdulillah tidak banjir sama sekali. Jadi menurut aku ya Serang Banten dapat musibah, tetapi ini jadi media untuk penetralisir tempat-tempat lain. Menurut aku gitu. Dan sama kemarin kita juga berkunjung ke rumah Mama Ita juga nyeplos sedikit dengan kata-kata yang alhamdulillah ya Le, meskipun ada musibah di sana tapi sedikit mengurangi musibah tempat lain. Menurut aku gitu. Jadi keseimbangan sesuatu yang Allah berikan di Serang Banten untuk menyimbangi tempat-tempat lain. Jadi potensi banjir kemudian longsor itu sangat besar terjadi di Jawa Barat. Dan aku udah bilang dari awal di video awal, di prediksiku di awal, bahwa memang Jawa Barat ini sangat besar sekali kok potensinya sampai ke perbatasan Jawa Tengah yang mengarah ke Jawa Barat, yang dekat dengan Jawa Barat itu banyak potensi terjadi yang namanya longsor dan juga banjir. Mas Tulus sudah bilang sebelumnya. Dan sorry sekali lagi, bukan aku mau mensyukuri musibah yang ada di Serang Banten terus dijadikan maaf, dalam arti ada yang bilang Mas Tulus, Banten ditumbalkan ya untuk musibah yang supaya nggak gede, supaya yang lain nggak gede misalnya. Banyak pertanyaan seperti itu dan aku sih tidak beranggapan seperti itu. Tetapi bersyukurnya kita adalah kenapa Banten dikasih musibah yang di atas rata-rata. Misalnya itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Banjir yang terjadi di Serang Banten itu pure karena faktor curah hujan yang terlalu tinggi. Ya teman-teman ya. Dan hampir di semua tempat, di Jakarta, di Jabodetabek, dimanapun sekarang lagi banyak-banyak yang namanya banjir atau hujan yang kadarnya itu nggak jelas. Pagi tiba-tiba hujan, siangnya panas, malamnya hujan lagi. Dan itu memang sedang tidak bagus kondisinya. Dan ini juga berpengaruh untuk kesehatan juga, karena posisinya adalah cuacanya pancaroba ya, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Nah, dari segi pandangku sendiri memang betul kalau memang Serang Banten dijadikan tumbal untuk menetralisir musibah di tempat lain. Secara pribadi saya juga mengatakan ya mungkin arahnya ke situ. Dan ini sangat bermanfaat juga untuk tempat lain karena seperti gunung-gunung yang diprediksi akan meletus saja semuanya meleset. Gunung yang diprediksi meletus semuanya akan kecil-kecil semua, keluar dikit-dikit, erupsi pelan-pelan, erupsi perlahan-lahan, tapi kemudian secara perlahan tidak meletus, tidak merusak, tidak menjadi musibah, ya toh. Jadi beberapa hal ini sebetulnya menurut saya ya dibilang ada hikmah di balik musibah, ya memang betul. Allah selalu memberikan ujian. Allah tuh menciptakan semuanya selalu ada tujuannya, ada maksudnya, ada harapannya. Tapi dengan adanya musibah di Serang Banten, terus musibah yang besar yang seharusnya terjadi untuk beberapa tempat bisa Allah cancel, bisa Allah redupkan karena ada musibah besar satu ini. Dan nggak apa-apa, menurut aku mungkin ada musibah, ada korban jiwa, ada korban materi juga, tetapi menurut saya Allah sudah mempersiapkan sesuatu yang baik juga untuk warga Serang Banten, karena mereka maaf dalam arti yang sebenarnya adalah mereka dijadikan pelampiasan untuk meluapkan sesuatu, tetapi untuk meredam di tempat lain. Menurut aku sih seperti itu ya. Kadarnya kan ada tambahan lagi Kak Mas Tulus, ada yang nanya lagi, apa akan semakin besar banjirnya Mas Tulus? Insya Allah sih enggak ya kayaknya ya. Insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Cukup sekali saja, kemudian jangan sampai ada lagi. Kalau toh terjadi jangan besar-besar banget, jangan sampai ada korban jiwa. Katakan amin saudaraku, amin ya Allah. Mudah-mudahan kita dan juga saya dan juga jenengan semua yang lagi nonton video ini, termasuk orang-orang pilihan Allah yang tidak terkena musibah, bala dan juga hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin. Kembali ke faktor yang ada di mana? Yang ada di Serang Banten. Banyak yang bilang kalau
ada sesuatu yang menyebabkan mereka dapat ini dapat itu. Jadi gini, teman-teman, aku nggak mau bilang soal musibah yang terjadi di Serang itu karena sorry di sana masih banyak tempat maaf, tempat hitam atau rumah bordi dan lain sebagainya. Aku nggak mau bilang itu. Sorry teman-teman kalau jenengan kategorikan itu. Ada yang bilang gini, Mas Tulus wajar lah kalau kena ini karena sebabnya ini. Misalnya ada yang bilang begitu. Menurut aku kita bukan waktunya untuk mengklaim sesuatu. Jakarta itu kalau dikategorikan maaf tempat yang paling bebas atau tempat yang banyak negatifnya, Jakarta itu paling banyak. Jadi kita nggak usah klaim tempat itu dikasih musibah berarti karena ada maksiat. Tempat itu dikasih jangan kayak gitu. Udah bukan waktunya lagi kita untuk mengklaim sesuatu, menyalahkan orang lain. Karena sebenarnya kita itu memiliki cara dan juga jalur kita masing-masing dalam mencari dosa kita masing-masing. Kalau bisa perbaiki diri, yang penting kita jangan jahat sama orang, jangan prasangka jelek sama orang. Yang terpenting kita baik sama orang aja udah. Nggak usah aneh-aneh. Jangan sakiti dirimu sendiri dengan hanya berprasangka terhadap apa yang orang lakukan. Ya teman-teman ya, baiknya sebagai sama manusia seperti yang Mas Tulus bilang tadi, kita sama-sama mendoakan atas apa yang terjadi kepada saudara kita yang di Serang, Banten. Intinya doakan yang terbaik, mudah-mudahan diberikan ketabahan. Yang mau punya bantuan, ngasih bantuan buat Serang, Banten, lagi ngumpulin dana, Mas Tulus ucapkan semangat. Mudah-mudahan dapat sumbangan yang banyak, kemudian bisa jadi amal ibadah buat kalian di akhirat nanti. Ya intinya di situ. Jadi kalau kategorinya karena sorry ini enggak. Tapi kalau apakah betul dijadikan media untuk penetralisir musibah di tempat lain? Jawaban Mas Tulus iya, sangat dimungkinkan ini akan jadi penetralisir untuk musibah-musibah di tempat lain. Tetapi seperti yang Mas Tulus sampaikan, apakah ini akan mencari atau membawa lagi atau mengajak musibah yang baru lagi? Jawaban Mas Tulus ada kemungkinan iya. Jadi hati-hati. Kondisi air yang di komponen angka 22 ini sangat sensitif sekali. Jadi bisa jadi musibah, bisa jadi berkah juga. Tapi ya berkahnya akan bertambah terus, berkahnya akan ikut yang lain terus, musibahnya pun ya sama akan ikut dengan yang lain terus. Mudah-mudahan sekali lagi jangan sampai ada terjadi hal yang tidak diinginkan atau terjadi di Jakarta dan sebagainya. Ulasan Mas Tulus soal Banten atau Serang Banten tuh hanya itu intinya. Allah sengaja memberikan ini untuk menetralisir tempat lain. Jadi jangan dikategorikan sebagai tumbal, dikategorikan sebagai korban untuk menutupi yang lain, atau ibarat katanya sebenarnya dijadikan tameng lah untuk nutupin yang lain ya. Mungkin anggapannya seperti itu. Tapi Serang Banten terjadi musibah karena izin Allah. Tapi sekali lagi kita juga patut bersyukur karena adanya Serang Banten, sesuatu yang seharusnya besar terjadi tidak terjadi. Dan ini menjadi salah satu penetralisir terbaik untuk di awal Maret. Ya, silahkan cek video-video orang-orang yang sudah memprediksi beberapa hal yang akan terjadi, tapi itu bukan sesuatu yang baik. Yang pasti tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap bersyukur sama Allah apapun yang diberikan Allah sama kita, tetap dengan protokol kesehatan juga, dan yang pasti adalah terus jangan lupakan siapa kita, siapa asal kita, dari mana kita. Kamu yang Jawa ya Jawa, yang Sunda ya Sunda. Intinya Serang Banten memang dikasih musibah sama Allah, tapi hikmahnya adalah sesuatu yang seharusnya besar terjadi tidak terjadi. Intinya gitu. Jadi Serang Banten dijadikan harusnya terjadinya besar, ada musibah yang sangat besar, tapi Allah ganti dengan musibah yang kecil tapi perlahan-lahan, sehingga bisa menetralisir tempat lain. Intinya di situ ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bisa menambah wawasan buat kita semua. Sekali lagi nggak usah nyalahin Serang banyak ini, nggak usah aneh-aneh. Jakarta lebih banyak ya Rek ya. Jadi orang bilang Jakarta kalau harus kiamat tuh Jakarta dulu yang hancur. Ibarat kata kan banyak yang bilang begitu. Tapi ya wis lah, biarkan itu haknya Gusti Allah, bukan hak kita untuk mengklaim orang jahat atau tidak, baik atau tidaknya. Oke. Terima kasih banyak orang baik yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Yang belum punya rezeki semoga dilimpahkan rezeki yang berkah. Untuk yang punya hutang piutang semoga cepat lunas. Amin. Yang belum kerja cepat kerja. Yang sudah kerja diberikan rezeki yang berkah, amin. Dan juga untuk yang lagi dagang, usaha, semoga diberikan kelarisan, kelancaran, keberkahan selalu buat kita semua. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga jenengan semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala, fitnah, musibah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua, amin ya Allah. Oke, Mas Tulus harus pamit dulu, terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf kalau misalnya ada tutur kata yang kurang berkenan. Bukan berarti aku menggurui, kita sama-sama belajar di sini untuk lebih menelaah sesuatu yang terjadi, tetapi bukan berarti untuk mengklaim atau menyalahkan orang lain. Kita sama-sama belajar di sini ya. Terima kasih banyak, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bahas apa besok? Silahkan langsung klik di kolom komentar ataupun DM di @bigtulus_bp2 ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.